1 menit lagi. Terima kasih Abida sudah menyalakan kameranya. Untuk yang lain ditunggu. Tadi ya jawabannya nggak boleh ya, diperbaiki ya. Akhir. Yang sudah hadir silakan lakukan presensi di room chat dengan ngetikkan hadir. Jawabannya berapa? 4.501 dikurangi 2.910 sama dengan 1.591. Jadi jawabannya 4.502. Itu betul. 4.501 ya jawabannya. Caranya bagaimana Mbak Ibu? Caranya bagaimana untuk dapat 4.501 2.910 ditambah 1.591. Alhamdulillah ini berarti sudah siap untuk assignment. 4.501. Apa yang betul hubungannya? Aku satu nggak itu soalnya tadi ketinggalan. Ada betul. Oke. Waktu sudah. Jalan. Oke. Sebentar, kita tunggu. Apakah tangan selaku siapa?
Bentar, Pak Bambang ada kendala teknis sebentar. Kita hari ini dengan baca hamba Ada masalah apa ya ini ya? Tidak ada masalah. Ustaz, ada yang nelfon koma atau jangan? Biasanya Ustaz ya gitu. Ayo, sama matematika. Tadi satu soal itu kerjakan dulu, nah selesai itu. Jadi mau matikan. Oke. Bentar. Baik, mohon maaf karena ada kendala teknis. Terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Ya. Oke, Pak Bambang akan share.
Halo, sudah jelas ya, Nak? Lembar kosongnya. Oke, kita kali ini akan membahas tentang penggunaan turunan kedua. Ya. Oke, kita akan menggunakan turunan kedua untuk menentukan kelengkungan. Silakan ketikkan hadir, baru 14 ini yang ngetik hadir. Dari 191 orang. Oh, sudah, oke. Sudah mulai running. Oke. Baik ya, sekarang kita akan membahas tentang turunan kedua untuk menentukan kelengkungan. Sebetulnya ini kejadian yang sama seperti kemarin untuk menentukan stasioner dan interval naik turun. Cuma di sini yang menjadi fungsinya adalah turunan pertama. Ya, turunan pertamanya. Jadi kita kalau punya fx, ya, y itu sama dengan fx, maka y aksen itu berarti turunan pertama dari y. Ya. Adapun y double aksen ini adalah turunan kedua. Ini juga turunan pertama dari y aksen, ya. Perhatikan, y double aksen adalah turunan pertama dari y aksen atau turunan kedua dari y, gitu ya. Ya. Apa Pak kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menentukan batasan kelengkungan. Ya. Apakah dia melengkung ke atas atau melengkung ke bawah? Ya. Sebagai ilustrasi, pada persamaan kuadrat ya, pada persamaan kuadrat
Anak-anakku tentunya sudah familiar dengan bentuk seperti ini. Nah, ini adalah A positif, B positif, kan gitu ya. Aduh, gak pas. Oke. Nah, ini A positif, D sama dengan 0. A positif, ini D lebih kecil 0. Ya. Jika menghadap ke bawah, nah di sini adalah A negatif, D lebih kecil 0. Ini A negatif, D sama dengan 0. Sedangkan ini A negatif, D lebih besar 0. Di mana PK-nya? PK-nya adalah Fx sama dengan AE kuadrat plus BE plus D. Loh Pak, kenapa kita belajar trigonometri kok dibawa ke persamaan kuadrat? Ini hanya untuk mengenalkan supaya anak-anakku ada bayangan, ya. Dengan adanya bayangan itu nanti saya harapkan anak-anakku tentunya bisa memahami kenapa ada ketentuan seperti itu. Kita turunkan. Oke, berarti F aksen X sama dengan berapa? Silakan nyalakan mikrofonnya. Fx sama dengan berapa? AX B 2AX plus B, ya. B. Nah, F double aksen X sama dengan 2A, ya. Ya. Nah, dari sinilah kita menggunakan, dari gambar ini kita akan ketahui jika F double aksen X itu positif, ya, positif, ya. Kalau ini diminta positif, ya positif berarti dia terbuka kemana? Terbuka ke atas. Terbuka ke atas. Jadi melengkungnya itu terbuka ke atas. Begitu juga ketika F double aksen X-nya negatif, maka ini terbuka ke bawah. Nah, ini memberikan konsekuensi lagi. Kalau dia terbuka ke atas, berarti apa? Dia adalah titik balik maksimum. Titik balik maksimum terbuka ke atas yang ada di sini seperti ini, terbuka ke atas ini maksimum apa minimum? Minimum. Minimum. Ingat manusia loh ya, Pak Bambang tepatnya salah ya. Jangan diiyakan aja. Salah kok diterusin. Titik balik minimum. Sayang, artinya lagi ngajar. Iya. Nanti bikin muridnya siapa? Arti nanti nggak fokus. Saya dulu. Nanti saya ngerti. Ya, sana ya. Oke, terima kasih sayang. Oke. Nah, ketika turunan keduanya negatif, maka dia titik balik Maksimum. Oke. Nah, ketika F double aksen X-nya sama dengan 0, inilah namanya titik belok. Loh Pak, kenapa kok dinamakan titik belok? Iya, karena
jika melengkung, katakanlah dari maksimum dulu. Nah, ini ya lengkungannya. Di sini ada perbalikan. Nah, perpindahan antara lengkung ke bawah dan ke atas ada batasnya di sini. Ini namanya titik belok. Ya. Lah, kalau kebetulan ini merupakan stasioner, maka stasionernya titik belok. Ya. Kalau bertepatan dengan stasioner, ingat, turunan kedua sama dengan 0 itu belum tentu sama dengan stasioner. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, nah. Ini dulu. Dipahami ini dulu. Apakah ada yang bingung? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak ya. Nariatul itu kenapa kok langit-langitnya yang dimunculkan itu? Abida, ayo kepalanya ditunjukin. Alhamdulillah. Belajar itu pegang pulpen, jangan pegang hidung. Nah, gitu pinter, Rahma. Oke, jadi kalau ada yang, jadi ilmu itu bisa diikat dengan memperhatikan, yang kedua menulisnya, dan yang ketiga adalah mencatat dengan bahasa kita sendiri. Ya, anak-anakku tentunya tidak akan pernah ketemu tulisan seperti ini di buku-buku, karena ini merupakan bahasa yang Pak Bambang gunakan. Pak Bambang pahamnya seperti itu. Ya. Nah, kalau anak-anakku ada yang tidak dimengerti, segera ditanyakan. Oke, sudah ya? Ya, kita lanjut pada kasus kemarin yang saya berikan. Apakah sudah terselesaikan semua? Kemarin kan Pak Bambang bertanya ya, jika fx sama dengan tangen X, gitu ya, pada interval negatif 180 derajat hingga 180 derajat, gitu ya. Oke. Oke, sudah selesai nih yang ini? Sudah dikerjakan semua? Halo, bagaimana? Sudah diselesaikan semua? Widyasari sudah selesai? Hah? Naura? Masih bingung yang menentukan turunan dari tan X. Kenapa? Masih bingung waktu menentukan itu, Pak. Yang sekan pokoknya yang menentukan tan X. Bingung kenapa kok nggak tanya? Iya. Aduh, waktu itu belum sempat. Iya. Belum sempat. Belum sempat. Lah ngapain aja selama 1 pekan? Iya. Oke. Turunannya apa ini? Turunan pertamanya tentunya sama dengan Sekan kuadrat X. Ya. Sekan kuadrat X. Sekan kuadrat X ini apa sih? Sama dengan 1 per cos kuadrat X. Ya, di sini pun ada syarat. Cos X tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke. Jika suatu pecahan A per B, ya. Y sama dengan A per B, di mana B tidak sama dengan 0, ya. Y sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Ya. Ya, A-nya sama dengan 0.
Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kita tahu stasioner F aksen sama dengan 0 ya. Nah, F aksennya ternyata sama dengan secant kuadrat X. Sama dengan 0. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Ya. Karena secant kuadrat ini sama dengan cos kuadrat E. Nah, ini tidak mungkin 0, yang mungkin hanya lebih besar 0. Tidak mungkin, karena 1 tidak sama dengan 0. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, gimana Naura? Sudah Pak, paham. Sudah paham, benar ya? Ya. Oke. Oke. Ya. Kita lanjutkan. Oke, berarti apa? Kita hanya bisa memperoleh F aksen ya. F aksen X lebih besar 0, artinya apa? Fx sama dengan tangen X selalu naik. Ya, selalu naik karena turunan pertamanya lebih besar dari 0. Ya. Pak, apakah kalau tidak sama dengan 0, ketika F aksen X tidak sama dengan 0, berarti fungsi tersebut tidak memiliki stasioner. Ya, jadi dia tidak memiliki stasioner. Ya, dia tidak memiliki stasioner. Nah, disinilah butuh digunakan turunan kedua, ya. Jadi selalu naik, ya. Ya, ini stasionernya tidak ada. Selalu naik, tidak punya stasioner. Loh, kenapa kok tidak punya stasioner? Karena F aksen X lebih besar dari 0. Ya. Apakah pernah turun? Tidak pernah. Tidak pernah turun. Ya. Jadi fungsi Fx sama dengan tangan X ini tidak pernah turun, selalu naik dan tidak memiliki stasioner. Bagaimana kelengkungannya? Baik, kita tentukan. Kita sudah dapat ya tadi ya. Oke. Kita sudah punya Fx sama dengan tangan X. F aksen X sama dengan secant kuadrat X atau sama dengan 1 plus tangan kuadrat X. Itu ya. Loh Pak, dapat dari mana? Dari identitas. Sin kuadrat X ditambah
cos kuadrat X sama dengan 1. 1. Ya, berarti tangan kuadrat ditambah 1 dengan dibagi cos semuanya, ya dibagi cos semuanya menjadi, ini adalah tangan kuadrat X plus 1 sama dengan sekan kuadrat X. Nah, seperti ini. Berarti turunan kedua bagaimana? Menurunkan dari sini boleh, tapi lebih mudah menurunkan dari yang 1 plus tangan. Turunannya berarti berapa? Turunannya 1, 0 ya. Turunannya tangan kuadrat, berarti pangkatnya turun. 2 tangan X. Kalikan turunannya tangan, sekan kuadrat X. Berarti ini sama dengan apa? Kalau diganti dengan ini lagi, berarti 2 kali tangan X dikalikan tangan kuadrat X plus 1. Atau sama dengan ini double turunan ya. Turunan kedua berarti apa? 2 kali tangan pangkat 3X plus 2 kali tangan X. Ya. Oke, pertanyaannya. Mungkinkah ya F double aksen X-nya ini sama dengan 0? Mungkinkah? Yuk, siapa yang bisa menjawab? Mungkin, Pak. Mungkin. Kapan? Ketika X sama dengan 0. Mungkin. Ketika tangan X sama dengan 0 atau X sama dengan 0 plus K kalikan 180 derajat. Ya. Kenapa kok K kali 180 derajat? Karena berkaitan dengan kuadran ini. Tangan positif hanya ada, ini positif ya, sama kuadran 3. Ya. Oke. Dari kuadran pertama menuju ke kuadran 3 perlu ditambah dengan 180. Dari kuadran 3 ditambah 180 kembali ke kuadran 1. Karena periodenya untuk tangan adalah 180. Sampai sini ada pertanyaan? Sekali lagi nak ya, Pak Babang minta tolong. Jika ada yang bingung langsung ditanyakan ya. Tidak perlu nunggu lama. Karena dengan menunggu lama pasti akan membuat kebingungan itu lebih lama lagi. Sampai sini ada yang bingung, angkat tangan. Angkat tangan seperti ini. Ayah. Oke, Naura, bingungnya apa Naura? Itu Pak yang di 0 plus 2 tan X dikali sekan kuadrat X. Itu harus dikali sekan Pak. 0? Turunannya 1 berapa? Turunannya 1? 0. Jadi 0 itu diperoleh dari turunannya 1. Enggak, itu yang dikalikan sekan, Pak. Nah ya, turunannya dari 1 plus sekan plus tangan kuadrat X. Turunannya 1, 0 ya. Oke, Naura? Sudah? Naura? Iya, Pak. Turunannya tangan kuadrat X. Coba turunkan secara terpisah. Tangan kuadrat X turunannya sama dengan apa? Sudah, Pak. Sudah. Yakin ya, sudahnya ini sudah beneran loh ya. Oke. Cindy, dengan menggigit bibir itu pasti ada yang tidak dipahami. Ayo, apa yang dibingungkan Cindy? Enggak, Pak. Masih paham, Pak, sampai situ. Oh, masih paham sampai situ. Coba Cindy saya tanya, periodenya sinus berapa? Enggak tahu, Pak. Hah? Enggak tahu, Pak. 360. 360.
Katanya sudah paham, Cindy. 360. Di fisika kan ada periode kan ya? Di fisika, ayo, gurunya Pak Yo sama Bu Ani. Ada satu periode adalah gerakan sampai kembali ke posisi awal kan ya? Ya. Oke. Yuk kita lanjutkan. Oke, nah setelah ketemu ini 0 ya. Oke, 180 ikut. Minus 180 ikut. Oke, kita cek di turunan kedua. Ingat ya, di sini ada tangan ini tidak terdefinisi untuk negatif 90. Ya, tidak terdefinisi untuk ini adalah titik belok, ini titik belok, yang ini titik belok, yang ini tidak terdefinisi. Ya, ini discontinue, tidak terdefinisi. Oke. Ya. Oke, mari kita cek. Ya. Di kuadran 4, 0 sampai negatif 90 berarti kuadran 4 ya. Di sini adalah KW4. Oke, KW4 tangan positif apa negatif? Negatif. Negatif. Berarti F double aksennya positif apa negatif ini? Negatif. Ini katakanlah X1 ya. X1 2 kalikan negatif ya. Negatif pangkat 3 ditambah 2 kali negatif. Berarti negatif ya. Oke. Negatif ya, di sini negatif. Oke. Terus kalau di kuadran 1 positif ya. Oke, sekarang Iya, di Pak. kuadran 3 Positif. 90 sampai 180 Positif. 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 Ya. Di kuadran 2 Negatif. Negatif. Berarti ini apa maksudnya? Maksudnya grafik daripada fungsi tangan ini ya, ini digunakan untuk gambar sket. Nah, digunakan untuk sket grafik fungsinya. Jadi 180 di sini negatif sampai 90. Oke, positif. Berarti positif itu berarti lengkungnya ke atas. Nah, seperti ini. Ini discontinue ya. Ini adalah asimtot. Nah. Oke, lalu 0. Ya, 0 dia negatif, berarti lengkungnya adalah ke bawah. Sampai 0. Nah, ini namanya titik belok. Ya. Lalu 90. Jadi untuk menggambar grafik itu bisa diperoleh dengan turunan kedua. Nah, ini lengkung ke atas lagi. Nah, ini grafiknya fungsi tangan. 180. Negatif, berarti lengkung ke bawah. Nah, sudah terjadi grafik fungsi tangan. Udah? Sampai sini ada kebingungan enggak? Kalau bingung segera ngomong. Ya, biar tidak tambah bingung. Nggak usah khawatir dengan soalnya Pak Bambang. Soalnya Pak Bambang itu satu, tapi diternak menjadi banyak soal.
kemarin kalau nggak salah ada 13 orang ya yang meeting hari Sabtu, minta meeting hari Sabtu. Sekali lagi itu adalah membuktikan Pak Bambang beneran. Kalau Anda butuh pendampingan dari Pak Bambang akan siapkan waktu, asalkan istilahnya tidak bentrok dengan istilahnya permintaan yang lain, ya. Karena Pak Bambang adalah pria bookingan kan gitu ya. Kalau sudah ada yang booking, siapa yang booking duluan itu yang dapat. Ya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi kalau ada yang nggak ngerti segera tanyakan, ketemu soal kerjakan, gitu ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan di situ? Berarti, loh Pak tadi kok intervalnya naik terus? Oke, perhatikan. Saya tunjukkan kenapa kok naik terus. Ya, kenapa kok naik terus? Oke. Apa itu definisi fungsi naik? Jika semakin kanan, maka nilainya semakin besar. Perhatikan, ini naik kan? Perhatikan panahnya. Ini panahnya ke kanan, dia ke atas. Ini panahnya ke kanan, ini grafiknya juga ke atas. Maka ini adalah fungsi naik. Logikanya sederhana. Jika arah ke kanannya itu naik terus, naik, nah ini naik, maka dia fungsi naik. Coba perhatikan fungsi kuadrat tadi yang di atas. Oke. Ini kan. Ya. Nah, ini panah ke kanan. Panah ke kanan ini gimana? Ini posisinya turun, berarti ini turun. Lah, naiknya kapan ketika di sini naik? Nah, ini namanya stasioner. Ada proses berhenti. Nah ini gimana? Ini kalau semakin ke kanan, oh semakin naik, berarti ini naik sampai sini. Habis itu turun. Nah berarti dia adalah turun. Gimana? Masih kebingungan? Halo? Masih kebingungan? Widya? Sari, Salma, kameranya kenapa kok tidak dinyalakan itu? Ayo di Vanda kameranya di on kan. Nah, ayo Abu Bakar, apakah sudah dipahami? Abu Bakar, Abdullah, Sudah, Pak. sudah. Bintang, Bintang. Sudah, oke. Baik ya, kita main-main ya. Main-main dengan soal yang baru ya. Oke. Pak Bambang akan main-main dengan soal baru. Yang kemarin juga sempat saya tanyakan pada teman-teman Anda. Oke. Fx sama dengan sin X plus tangan X, ya. Oke. F turun, ya, F turun pada interval 360 derajat hingga 450 derajat di mana? Ini tak pindahin dulu aja.
Oke, di mana? Apa yang harus dilakukan? Dilakukan langkah pertama apa? 1, mencari Turunan. stasiunnya. Ya, Ya. F aksen E. F aksen X Cos X. sama dengan Cos X. dan Cos X cos X plus secant kuadrat X. Plus secant kuadrat X. plus Kuadrat X. Secant kuadrat X. kuadrat X. Kalau seperti ini mungkin nggak sama dengan 0. Mungkin. Mungkin. Ini sama dengan 0. Kapan? Mungkin. Kapan ketika cos E sama dengan secant kuadrat X ya? Iya. Kapan itu? Oh, ini negatif ya? Oke. Berarti apa? Cos pangkat 3X sama dengan negatif 1 ya? Ya, Pak. Yang bingung langsung ngomong. Ya. Nggak usah ditunda. Ada yang kebingungan? Sampai di sini? Pak, Ya. cos pangkat 3X itu dari mana, Pak? Ayo Livona, kameranya dibuka dulu. Belum pakai seragam, Pak. Loh, memang Pak Bambang mengajibkan pakai seragam tanah. Saya pakai baju toh, pakai baju toh. Kecuali kalau kamu nggak pakai baju, Iya, Pak, pakai baju. nggak apa-apa. Ya, kecuali kalau, nah, Cos kalau pangkat 3X itu dari mana, Pak? secant sama dengan apa? Sepercos X. Sepercos Oke. kuadrat. Oke, ini saya cos X sama dengan apa? Negatif 1 dibagi cos kuadrat. Cos kuadrat X. Cos X kuadrat. Cos kuadrat X. Sampai sini sudah jelas? Jelas. Sudah jelas, cos pangkat 3X dapat dari mana? Jelas. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Yes, yakin ya. Livona, ayo dinyalakan kameranya. Ayo Salma dinyalakan. Ada pertanyaan apa Salma? Gimana Livona, sudah jelas ya? Sudah, Pak. Ya, oke. Kita lanjutkan ya. Ini kemarin yang sudah ngumpulin jawaban ke saya untuk kasus ini adalah, saya tak cari anaknya ada nggak di sini. Saya cari 196 yang hadir. Yuk, yang sudah ngumpulkan, coba tunjukkan jempolnya. Yang sudah ngirimkan, tunjukkan jempolnya. Nggak hadir ya? Okta nggak hadir? Octavia? Oke, saya lanjutkan aja kalau Octavia nggak mau muncul. Jadi kemarin Octavia sudah mengumpulkan kerjaannya, cuma ada beberapa yang masih kurang tepat. Nah, di sini nanti akan saya luruskan supaya tepat.
Oke ya, sudah sampai sini ya. Oke, cos pangkat 3x sama dengan negatif 1. Ingat pangkatnya ganjil, mau tidak mau berarti hanya ada satu kasus ketika cos x sama dengan negatif 1. Oke, negatif 1 itu saat kapan x-nya? Itu 80. Ya, sama dengan 180. 180 derajat plus K kalikan 360 derajat. Oke, nah sekarang X berapa yang memenuhi interval ini? Derajat. Nah, pada interval 360 derajat sampai 450 derajat, adakah X yang memenuhi? X-nya sama dengan berapa? Tidak ada. Tidak ada. Ya? Tidak ada ya? Loh kok bisa tahu kalau tidak ada? 180 tidak masuk. Ya. 180 ketika X sama dengan 180 derajat tidak masuk. Oke, tidak masuk ya. Oke, sekarang ini X1, X2-nya yaitu ketika ditambahkan 360, 180 derajat ditambah 360 540. 540 derajat juga tidak masuk. 540. Tidak masuk ya. Nah, 40. berarti stasionernya tidak ada di sini. Oke, sudah. Mari kita gambar. Iya. 360 ya sama 450. 450 derajat. Nah, gitu. Nah, tinggal diuji antara titik-titik ini tandanya apa? Kan nggak ada stasionernya, berarti hanya ada satu daerah kan gitu ya. Hanya ada satu daerah. Oke, ini adalah batas dan bukan stasiun, berarti diarsir ya, dalam bentuk lingkupan. Oke, sudah? Kita pilih berapa? 90. Yang terletak sudut istimewa terletak dari 360 sama 450 berapa? 390. 390. Oke. X sama dengan 390 derajat. Oke. Berarti 390. aksen 390 derajat sama dengan berapa? Berarti cos 390 derajat ditambah sekan kuadrat dari 390 derajat. Oke. Berapakah ini nilainya? Oke, perhatikan pakai ini, pakai rumah sibuk untuk menentukan ya. Ini 0. 90, oke. 0, 90, 180, 270, 360 ya. Iya. Ini kan 360 ya. Berarti ditambah 30 kan di sini ya. Ini 30 ya. Nah, berarti di kuadran berapa ini? 1. Kuadran 1 berapa? 30. 30 berarti cos 30 derajat 30. Sekan kuadrat 30. Oke, ini namanya rumah sipur. Ini karangannya Pak Bambang sendiri. Silakan cari di buku, nggak ada. Ya, Pak Bambang nggak bisa matematika mencari gimana caranya supaya mudah. Tetapi tetap rasio
rasional. Ya. Nah, ini berarti berapa? Setengah akar 3. Akar Akar 3, terus ditambah Tambah 2/3 akar 4 per 3. 4 per 3 ya? 2/3 akar 3. Ya. 4 per Ya. 3. Berarti positif. Ya, 4 per 3. Positif. Positif. Nah, pertanyaannya apa? Kalau positif itu naik apa turun? Naik. Berarti pertanyaannya apa? Di sini turun pada interval ini di mana? Tidak 20. tidak pernah tidak pernah tuh turun. Ya, atau himpunan kosong ya. Nah, himpunan kosong di sini intervalnya tidak ada, tidak pernah turun di situ. Gimana Okta? Okta sudah hadir, Okta? Iya Pak, hadir. Oke, aku pengen tahu wajahnya, kameranya dibuka apa enggak? Okta mana? Angkat tangan Okta. Belum ngefoto Pak, Hah? belum ngefoto. Bentar. Jadi untuk menguji naik turunnya itu pada intervalnya, nak. Bukan ambil sesukanya. Ya. Bukan ambil sesukanya. Okta kemarin mengambil titik 0. Titik 0 jauh dari situ. Ya, ambil untuk pengujian itu pada interval yang dilihat, yang dibidik. Siapa di sini yang masih belum ngerti? Imelda kenapa kok keluar itu? Salma ada pertanyaan? Ini dinyalakan kameranya Salma. Nurin, Salsabila, Ivananda, Livona, yang laki-laki cuma 3 di sini kelihatan Pak Bambang. Dan semuanya kameranya nyala. Abdullah Abu Bakar, Abdul Karim, sama Bintang, sama saya. 4 ya. Masa saya nggak dihitung laki-laki ya? Oke, sudah bisa dilanjut? Iya Pak, bisa. Bisa dilanjut ya? Bisa. Bisa Pak. Loh, Amelia kenapa keluar itu? Amelia. Kalau bingung, jangan melarikan diri, ya. Jangan keluar dari Meet, langsung tanyakan. Kalau sekiranya nggak cukup, saya bingung juga, bikin forum baru, gitu. Oke, tak kasih soal yang mudah-mudahan gampang. Ada yang mau ngasih soal? Kita kasih soal yang mudah ya. Ya Allah. Iya Pak. Saya tak mikir. Oke. Bila matikan lampunya. Fx sama dengan sin X plus cos X Bila asik ya Allah. per cos X. Ayo. Pada intervalnya tak bikin 360 derajat hingga
500. Oke. Yuk, silakan. Waktunya 5 menit ya. Oh ya, pertanyaannya belum ya. F turun pada interval ya, pada interval ini dulu sebelum melanjutkan ke kelengkungan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bintang kok rambutnya kok semakin mengembang. Kenapa Bintang? Pusing tak Bintang? Enggak, Pak. Enggak. Ya, dikerjakan. Ini sudah pada ngetikkan hadir ya? Sudah ya? Sudah ngisi daftar hadir juga ya? Ayo Safikil. Safikil Muharram. Halo Safikil. Turunan pertamanya sama dengan apa, Kil? Cos X min sin X per min sin X. Kenapa? Turunannya sama dengan apa, Kin? Yo, Safikil. Yo, siapa yang tahu turunan pertamanya itu? Cos X min sin X per min sin X. Oh, cos X per sin X. Kita tulis ya. X min cos X per min X. Min sin X. Oke. F aksen X sama dengan Cos cos X X. min cos X Oh, min min sin X sin X per sin X per min sin X. sin X ini. Oke, ada jawaban lain? Saya Pak. Min sin X. Min Pak. Min sin X. F aksen X sama dengan apa? Cos X min sin X dalam kurung dikali cos X min sin X plus cos X dalam kurung dikali min sin X per min sin X kuadrat. Sederhananya Pak Bambang, butuh sederhananya. Belum Pak, belum disederhanakan. Ayo sederhanakan dulu. Sederhanakan dulu. Istilahnya turunan akhirnya seperti apa gitu. Kotan X plus 1. Kotan X plus 1 ya? Iya. Kotan X plus 1 gini. Iya. Oke, Iya, Pak. ada lagi jawaban yang lain? Ada lagi jawaban yang lain? Sudah, tidak ada lagi yang lain? Abdullah Abu Bakar? Ya, Abdullah Abu Bakar? Min kotangan X. Min kotangan X. Sebentar. Min kotangan X. Abdullah? Plus 1. Plus 1. Plus 1, Pak. Ya. Okta.
sin pangkat 3x min sin x plus 1. Apa? Okta? Sin pangkat 3x min Pangkat 3, sin x. siapa yang pangkat 3? Siapa yang pangkat 3? Okta? Sinnya, Pak. Oh, sin pangkat 3. Oke, Iya. waktunya udah habis. Sin pangkat 3x Min sin x. min sin x plus 1 gini. Iya. 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 Oke, Iya, Pak. sudah ya. Karena waktunya sudah lebih dari 5 menit, saya kunci ya. Ini tak turunkan dulu. Oke, saya turunkan dulu. Oke, perhatikan. Saya kasih tinta biru. Oke, perhatikan ini. Sin per cos ini berarti apa sih? Tangan. Tangan X plus 1 ya. Ya. Plus Aksen X sama dengan apa? Sekan kuadrat sekan X kuadrat X. plus 0 ya. Sama dengan sekan kuadrat X. Selesai. Iya ya. Mohon maaf ya, belum ada yang benar. Kalau mau pakai U per V juga pasti jawabannya sama. Nggak mungkin beda. Oke ya, kita coba pakai U per V ya. Ya. Oke. Biru laut kelihatan nggak ya? Oh, kelihatan ya. Bisa kebaca ya? Bisa. Bisa, oke. Bisa. Baik, sebelumnya saya ungsikan dulu yang bawahnya ini ke bawah lagi. Saya turunkan ke bawah lagi. Oke. Oke. F aksen X ya. Ya. Pakai U per V kan, turunan yang atas Ya. apa? Cos X min Min sin sin X X dikalikan dikali cos X X X dikurangi min sin X plus dalam cos kurung sin X X plus cos plus X cos X X plus cos dikali X kali dikali min min sin sin X. X. min sin X ya. Ya. Per min sin kuadrat. Min sin kuadrat X. Loh. P kuadrat kan ya? Cos kuadrat X, Pak. Ya. P kuadrat. Kuadrat X ya. Ya. Sama dengan yuk cos kalikan cos. Cos kuadrat X. Cos kuadrat X. Yang ini Min sin X cos X. cos Cos X. X. Terus ini plus ya. Plus sin kuadrat X. Sin kuadrat x. Terus plus Cos sin X. Cos X sin X. cos X ya. Ya. Oke. Sama dengan berapa ini? Sudah kelihatan min sin Cos X. 1 per cos kuadrat X. Nah, 1 per cos Cos kuadrat X. Apa dia? Sekan kuadrat X. Sekan kuadrat. Oh, bodoh baik toh. G. Ya. Oke, sekarang turunannya sudah dapat. Turunan pertamanya udah dapat. Pertanyaannya tadi apa? Ini berarti tak hapus ya.
yang Ya. itu hapus ya. Yang ini saya naikkan. Nah, turun pada interval berapa? Tidak ada. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah turun. Pintar sudah. Kenapa kok tidak pernah turun? Karena fx lebih besar daripada 0. Fx apa F aksen X? F aksen F aksen X ini lebih besar dari 0. 0. Karena F aksen E lebih besar 0. 0. Oke, gampang kan ya? Udah ya, mulai ke lengkungan ya. Sekarang kita bicara ke kelengkungan sudah. Oke. Masuk ke kelengkungan. Saya akan definisikan dulu. Saya akan samakan definisi kelengkungannya dengan yang ada di buku sebentar. Kalau terbuka ke atas itu dinamakan cekung ke bawah atau cekung ke atas. Jadi kecekungan ya, ini kita membahas tentang kecekungan. Oke, menghadap ke atas berarti cekung ke atas ya. Oke. Akan saya ulang penulisannya. Sebentar nanti ya. Apinya ngajar dulu ya. Saya dipanggil Pak nih. Oke. Y sama dengan Fx, gitu ya. Oke. Y sama dengan Fx. Ketika F aksen X lebih besar 0 pada suatu interval I, maka F naik pada interval I juga ya. Oke. F aksen X sama dengan 0 pada interval I, maka F stasioner pada I. Oke. Yang selanjutnya, ketika F aksen X lebih kecil dari 0 pada interval I, maka ya F turun pada interval. Nah, sekarang yang selanjutnya ketika F double aksen X positif pada interval I, maka F
cekung atas, ya, cekung atas pada I. Oke. Ketika F double aksen X sama dengan 0, ya, pada interval I, maka F batas perpindahan atau belok, ya, F belok, ya, F belok pada I. Oke. Yang terakhir, pada interval I, maka F cekung bawah pada I. Oke, sudah ya? Oke. Yang menjadi pertanyaan, apakah mungkin F aksen X sama dengan 0 itu dalam suatu interval? Mungkin. Tetapi untuk fungsi trigonometri, Pak Bambang belum ketemu itu. Ya, mesti titik. Ketika F aksen hanya satu titik aja. Titik itu pun dalam suatu interval. Ya, yang ini yang saya stabilo. Oke. Sama yang ini biasanya hanya berupa titik. Dan nanti menjadi titik stasioner dan nanti menjadi titik belok. Titik belok atau titik perpindahan batas cekung atas atau cekung bawah. Kecekungan hanya ada dua aja, cekung atas sama cekung bawah. Tidak ada yang cekung atas bawah atau cekung datar, nggak ada. Yang namanya cekung pasti cekung atas atau cekung bawah. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Adakah pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak ya? Saya tak lihat deh. Ada yang masih nunggu enggak? Oh, alhamdulillah masih ada. Zikri, kameranya dinyalakan. Livona, Salma, Devianti, Ivananda, Salsa. Nah, Naura. Ayo Salma, Devianti. Mardika sudah keluar kameranya. Salsabila. Oke. Baik, kita main-main ya. Oke, siap. Sekarang saya mau main-main dengan soal yang baru. Fx sama dengan secant X. Ya. Tentukan interval cekung atas dalam selang. Selang itu artinya interval ya.
0 sampai 360 derajat. Oke. Untuk tahap awal. Tulisannya Pak Bambang masih jelas ya, Nak? Masih, Pak. Masih, oke. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Mudah-mudahan bisa. Divanda kameranya, Ivananda, Fikri. Divanda kenapa kok sering dimatikan? Ya Pak, di rumah ramai soalnya. Oh, apa hubungannya rame dengan kamera dimatikan? Yang riwa-riwi. Oh, banyak yang riwa-riwi. Oke. Oh, banyak yang keluar ya, tinggal 169. Waktunya udah habis ya, Nak? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Lah gitu kok diem aja. Ya, Bapak. Ada yang ingetin. Gak sopan pasannya. Panggil semangatnya, Pak. Loh. Ya Pak. Tak tanya, ketika ada punya sopir, itu ya. Sopir lagi ngantar perjalanan. Sudah sampai tujuan, tapi kelewat. Masa diem aja sampai terus. Masalahnya beda, Pak. Loh ya sama, Pak Bambang ini adalah sopir sekarang. Ya, oke. Baik, itu soal silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Dan akan dibahas nanti. Silakan dikirimkan. Kita bikin tugas saja ya itu ya. Ya, tugas dikerjakan, tapi nanti data koreksi. Ya, tugas dikerjakan tapi data koreksi, cuma nanti tak kasih pembahasannya seperti yang Pak Yo bikinkan. Cuma tidak tak share di WA ya. Oke. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.